Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firil Febrianti dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Yang pertama ada demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang artinya berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya ada syuro. Menurut bahasa, dalam kamus Muj'am Mukais Al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu yang mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro, diantaranya adalah yang pertama ada Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran yang berarti proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Yang kedua ada Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran yang berarti berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga, sedangkan definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi Zilli Nizami Al-Hukm Al-Islam diantaranya adalah proses menelusuri pada pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Selanjutnya ada persamaan antara demokrasi dan syuro. Syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syuro merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Lalu ada pandangan ulama tentang demokrasi. Yang pertama ada Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua ada Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, ada tauhid sebagai landasan asasi. Yang kedua, ada kepatuhan pada hukum. Yang ketiga, toleransi sesama warga. Yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Yang ketiga ada dari Muhammad Imaroh. Menurut Imaroh, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syuro, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan.
serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah Subhanahu wa taala berposisi sebagai al-syari, legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Dalam filsafat barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala pemegang otoritas tersebut. Allah berfirman, "Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam." Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan demokrasi barat. Yang keempat ada Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Yang keempat, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Yang terakhir ada dari Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurut Salim, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dan dalam bermusyawarah dan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Terakhir, ada komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.